Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani ya, atau kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah segera menyembuhkan. Bagi yang jodohnya belum kelihatan, masih jauh, semoga Allah segera mendekatkan jodoh kalian yang terbaik sesuai dengan kriteria Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan, kelapangan, rizki kepada kita semua, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke bos, rekomendasi buku kali ini masih mengenai kitab atau buku karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kali ini saya memiliki kitab terjemahan ya karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari dua penerbit yang berbeda. Ini yang warna kuning, satunya yang berwarna putih dan hijau tua. Saya akan membacakan data atau informasi buku yang pertama, buku yang ini bos, yang kecil ini ya. Judul buku ini adalah Futuhul Ghaib, Kitab Pembuka Rahasia, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diterjemahkan dari judul aslinya yaitu Futuhul Ghaib, diterjemahkan oleh M. Nafis Rahman dan Dedi Slamet Riyadi, diterbitkan oleh PT Kof Media Kreativa tahun 2016. Cetakan pertama dengan nomor ISBN 978 602 7376182. Ukuran buku tidak tertulis di dalam buku ini. Jumlah halamannya adalah 246 halaman. Seperti biasa, saya akan membacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Tulisannya sebagai berikut. Jangan pernah berhenti mendengar nasihat. Hati akan buta tanpa nasihat, dalam kurung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Memuat 78 bunga rangkai nasihat yang padat, kuat, dan memikat dari Syekh Al-Jailani. Futuhul Ghaib mencakup ragam topik yang diperlukan oleh setiap salik pejalan ruhani menuju Allah. Sekilas saja dari topik yang dibahas, kita akan menemukannya sebagai persoalan yang kita hadapi hari ini, padahal sudah diulas Syekh ratusan tahun lawas. Inilah antara lain yang dibukakan ya. Inilah antara lain yang dibukakan oleh Sang Sultan Aulia kepada kita. Pilihlah Sang Pencipta, bukan ciptaan. Berpaling dari kepalsuan, selamat dari syirik halus, harta abdimu, kau abdi sang raja, agar dunia jadi rahmat dan menyenangkan. Jangan mengeluh agar bahagiamu penuh rupa dan kekuatan setan. Mengerti manfaat musibah, belajar berdamai dengan ketetapannya, agar dijaga tentara kebenaran. Kita diuji agar terpuji. Orang sabar selalu dapat jalan keluar. Sesungguhnya Allah cemburu. Setiap hal ada waktunya. Setiap musibah ada akhirnya. Melihat dengan mata kekasih Allah. Begitulah, bila buku demikian bermutu, ia akan melintasi ruang dan waktu. Great ideas never go out of style, kata generasi baru. Selamat meregup ilmu dan mendidik kolbu. Itu tadi tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Jika kita perhatikan tulisan yang ada di belakang cover buku ini ya, di awal-awal tadi Syekh Abdul Qadir mengutip wejangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu jangan pernah berhenti mendengarkan nasihat.
karena hati akan menjadi buta tanpa nasihat. Jadi di awal-awal tulisan di belakang cover ini dikutipkan wejangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jika kita mau membuka Al-Quran, kita jadi teringat dengan surah Al-Asr, yang pasti kita sudah hafal lah dari SD mungkin. Wal asri innal insana lafi husr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Jadi orang yang selalu menasehati supaya tetap dalam kebenaran dan saling menasehati supaya tetap dalam kesabaran, beriman dan juga beramal soleh, itulah orang-orang yang tidak akan rugi, kata Allah. Dan Allah bersumpah demi masa. Tentu penafsirannya kalian harus menanyakan kepada ahlinya atau kalian buka kitab-kitab tafsir. Lalu dikatakan di sini tuh dimuat 78 bunga rangkaian nasihat yang padat, kuat dan memikat. Ya, ada 78 bab kalau saya tidak salah ingat. Jadi topik-topiknya itu diperlukan oleh para pejalan ruhani menuju Allah atau yang disebut para salik. Ya. Antara lain yang ingin dibukakan oleh Sang Sultan Aulia atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu tadi yang tersebut adalah yang menarik adalah agar dunia jadi rahmat dan menyenangkan. Bos. Jadi yang akan dibukakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab ini yaitu agar dunia itu menjadi rahmat dan menyenangkan. Dunia ini bisa senang, bisa menjadi cobaan, menderita, ada musibah. Tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan membukakan bagaimana caranya dunia itu bisa menjadi rahmat dan menyenangkan, bos. Jadi tidak bosen nih dunia ini dalam pandangan kita nanti setelah membaca buku ini. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berusaha untuk membukakan kepada kita mengenai manfaat musibah. Ya. Lalu belajar berdamai dengan ketetapan Allah, qada dan qadar Allah. Kita harus belajar berdamai, bos. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di kedua buku ini. Yang tentunya ini buku yang sama tapi dari dua penerbit yang berbeda. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ingin membukakan kepada kita diuji itu agar terpuji. Ingat, kita diuji agar terpuji. Ujian bisa beragam. Sudah pernah saya kutipkan ayat-ayat Al-Qur'annya mengenai ujian dan cobaan di video sebelum ini. Coba kalian buka, saya juga lupa videonya judulnya apa ya. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berusaha untuk membukakan kepada kita tentang orang yang sabar itu akan selalu mendapatkan jalan keluar. Jika kita mendapatkan musibah, ujian, cobaan, tujuannya supaya kita terpuji, ya. Dan kita harus bersabar karena orang yang sabar itu dapat selalu mendapatkan jalan keluar. Setiap musibah ada akhirnya. Jadi musibah itu pasti ada jalan keluar, pasti ada finish, garis finishnya. Tentu akan terus dicoba, ada musibah, selesai, musibah lagi, selesai. Memang manusia gitu, bos. Makanya tadi dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ingin membukakan kepada kita bagaimana dunia itu menjadi rahmat dan menyenangkan. Jadi kita di dunia yang penuh ujian dan cobaan ini, gimana caranya menjadi rahmat dan menyenangkan. Jadi kalian harus membaca kedua buku ini atau salah satunya karena isinya sama. Oke? Lalu saya akan membacakan data atau informasi dari buku yang kedua ya, dari penerbit yang ini yang warna kuning. Data dan informasinya adalah sebagai berikut.
Judul buku adalah Jalan Cinta Para Kekasih Allah, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diterjemahkan dari judul aslinya yaitu Adab As-Suluk wa At-Tawassul ila Manazil Al-Muluk. Judul aslinya berbeda, Bos. Ini Futuhul Ghaib, kalau ini judul aslinya Adab As-Suluk wa At-Tawassul ila Manazil Al-Muluk. Tapi isinya sama. Karena saya bukan orang pesantren, jadi kalian harus menanyakan kepada ahlinya, atau menanyakan kepada saudara-saudara kalian yang saat ini nyantri di sebuah pesantren, Bos. Tapi isinya sudah saya baca, ini sama, Bos. Yang ini diterjemahkan oleh Kamran Asad Irsyadi, diterbitkan oleh Noktah tahun 2018, cetakan pertama, dengan nomor ISBN 978 602 5782 131. Ukuran buku 15,5 kali 24 cm, besar, Bos. Jumlah halaman ini 300 halaman. Kalau ini tadi 200 berapa? Kalau ini 300 halaman. Saya akan membacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini, yaitu buku ini adalah karya terpenting Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam wacana dasar-dasar tasawuf dan suluk utama yang berdasarkan kitab Allah yang agung dan sunnah Rasulnya, serta jejak-jejak atsar para sahabat dan tabi'in. Buku yang bermanfaat ini berisi petuah-petuah sang syekh tentang dasar-dasar utama bagi kita yang hendak menggapai al-haq serta jalan yang harus kita tempuh untuk sampai ke sana. Syekh mengawali uraiannya dengan sesuatu yang harus dipegang oleh setiap mukmin dan muslim. Baru kemudian berbicara tentang cobaan. Mengamati lembaran-lembaran buku ini beserta ungkapan-ungkapannya, kita akan menemukan bahwa sang syekh senantiasa ingin menegaskan sebuah pernyataan mendasar bahwa tidak ada jalan menuju tujuan kecuali lewat jalan syara'. Sebab hukum-hukum syariah dan akidah salaf dalam pandangan sang syekh adalah inti tasawuf dan ufuk tertingginya. Simaklah buku ini dengan pandangan reflektif penuh kerendahan hati, lalu selamilah pemaknaan ujaran sang syekh, maka kita akan termasuk golongan al-faizin dalam kurung orang-orang yang menang insya Allah. Jadi tertulis di belakang cover buku ini, ya, tidak ada jalan menuju tujuan kecuali lewat jalan syara'. Sebab hukum-hukum syariah dan akidah salaf dalam pandangan sang syekh adalah inti tasawuf dan ufuk tertingginya. Mengenai pandangan salaf ini mungkin salaf yang mana, ya kan? Sekarang banyak yang mengaku jalan-jalan salaf. Jadi kalian harus riset lagi, Bos. Lalu kita langsung saja ya kepada kutipan menarik ya, menurut saya yang berasal dari buku yang ini. Jadi saya ambil dari buku yang ini kutipannya. Dari berapa tadi? 246 halaman. Saya cuma mengutip 5 kutipan pendek. Nggak sampai 1 lembar bolak-balik, Bos. Mungkin 1 lembar setengahnya aja. Kutipan pertama yang saya pilih ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata ya di dalam buku ini, 3 hal yang wajib diperhatikan seorang mukmin dalam keadaan apapun. Yaitu yang pertama, melaksanakan perintah Allah, kedua, menghindari larangannya, ketiga, ridho atas segala ketetapannya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam awal-awal buku ini menuliskan 3 hal yang wajib diperhatikan seorang mukmin dalam keadaan apapun. Baik keadaan senang, susah, bahagia, enggak bahagia, tetap harus diperhatikan. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Kedua, menghindari larangan-larangan Allah. Apa yang dilarang Allah, kita hindari dalam keadaan apapun. Yang ketiga, ridho atas segala ketetapannya. Ridho atas qada dan qadar Allah. Kita harus ridho, Bos.
Susah bos. Dan saya mempraktekannya susah bos. Memang susah. Keadaan saya yang sekarang, posisi tidak ada pekerjaan, terus disuruh tetap melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah yang pertama apa? Wah, perintah Allah banyak sekali bos. Kalian bisa buka Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Apa aja perintahnya? Banyak bos. Contohnya perintah Allah yang kita abaikan bos. Ya, yang kita abaikan, yaitu wahyu yang pertama yang didapatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah perintah Iqra. Bacalah, membaca. Jika kalian riset, ya, minat baca masyarakat kita itu sangat kurang bos. Makanya saya membuat konten supaya kalian semua para ulul albab ini mau Iqra, mau membaca bos. Itu baru satu perintah. Ya. Tentu kata Iqra ini seperti yang telah saya katakan di video-video sebelumnya, memiliki makna atau arti yang sangat luas. Kalian bisa buka kitab-kitab tafsir yang kalian miliki, atau bisa kalian tanyakan kepada ahlinya bos, mengenai arti dan makna kata Iqra. Lalu perintahnya apa lagi? Kita bisa membaca yang sudah saya cari ya di dalam Al-Quran. Salah satunya perintah Allah, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ini surat ke-46, ayat 15. Allah berfirman, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Tentu penafsiran ayat ini kalian harus menanyakan kepada ahlinya, dan kalian buka kitab-kitab tafsir. Tetapi sebagai sesama awam seperti kita, ya, ini hanya obrolan ngopi di warkop aja. Surat Al-Ahqaf ayat 15 ini ada beberapa poin, yaitu Allah mengatakan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini perintah Allah dalam kondisi apapun. Dan susah bos, sangat susah. Ya. Lalu perintahnya yang kedua, apabila kita telah dewasa, ya, apabila kita telah sampai kepada umur 40 tahun, saya 40 tahun, Februari bulan depan ini saya sudah 41 tahun. Maka Allah memerintahkan kepada kita supaya kita berdoa, diberikan teks doanya bos. Allah ngajari cara doanya bos. Kurang enak apa kita jadi orang Islam? Diperintah Allah supaya berdoa, kita diberikan teksnya, teks yang benar. Berdoa gimana? Doanya gini, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu, ya, yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan pula kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Bos, doanya lo nggak disuruh minta kaya bos.
Doanya tidak disuruh untuk meminta kita memiliki rumah mewah, memiliki mobil sport Lamborghini. Enggak, bos. Allah menyuruh kita berdoa agar kita itu bisa mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dan kedua orang tua kita. Mensyukuri nikmat, bos. Mensyukuri nikmat. Sudahkah kita lakukan perintah Allah ini, bos? Bagi kalian-kalian yang telah mencapai umur 40 tahun seperti saya. Saya saat ini 40 tahun. Ya. Bulan depan saya sudah 41 tahun. Dan 40 tahun ini bisa dikatakan umur yang keramat, bos. Di Quran disebutkan, di dalam hadis juga disebutkan. Dan sudah pernah saya tulis di Facebook saya, bos, mengenai umur 40 tahun. Ya. Lalu kita berdoa supaya kita itu dapat melakukan amal saleh yang diridhoi oleh Allah. Nggak minta Alphard, bos. Nggak minta rumah. Nggak minta bisa makan makanan enak di restoran-restoran mahal. Nggak minta healing atau jalan-jalan ke luar negeri. Tapi doa kita itu supaya kita bisa berbuat ya amal yang saleh, bos, dengan mensyukuri nikmat tadi. Tentunya amal yang saleh yang diridhoi Allah. Bukan karena kita pamer, kita berbuat kebaikan lalu kita potret orangnya lagi tidur kasihan, terus ini ada amplop dipotret. Buat apa, bos? Justru mempermalukan orang yang kita kasih. Sudahlah, enggak usah riya, enggak usah pamer-pamer. Allah tahu kok kalau kalian itu berbuat baik, meskipun tanpa kalian berfoto riya. Kasihan loh, bos, orang itu saya pernah melakukan itu ya, saya pernah. Tapi setelah saya membaca kitab-kitab klasik terjemahan tentunya, akhirnya saya menyadari saya malu, bos. Dan itu salah. Menurut saya. Menurut pemahaman saya yang awam ini. Lalu kita disuruh bertobat. Dan disuruh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho lah gampangannya terhadap qada dan qadarnya. Masalah qada qadar dan ridho ini coba kalian tonton video YouTube-nya pengajiannya Gus Baha. Wah, itu bagus sekali, bos. Saya selalu nonton video YouTube beliau. Oke, kutipan kedua yang saya ambil, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata di dalam buku yang sudah direkam di dalam buku ini, ketahuilah, bencana yang menimpamu bukanlah untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mencobamu, meneguhkan imanmu, mengokohkan pilar-pilar keyakinanmu, dan memberimu secara ruhani kabar baik darinya tentang kehendaknya atasmu. Ya. Tentu masih ada kelanjutannya, masih ada penjabarannya, masih ada kalimat-kalimatnya, masih ada pembahasannya. Kalian bisa baca sendiri di dalam buku ini atau di dalam buku ini. Jadi bencana yang menimpa kita bukanlah untuk menghancurkan kita, bos. Bukan. Melainkan hanya untuk menguji kita. Meneguhkan iman kita. Mengokohkan pilar-pilar keyakinan kita. Dan memberi kita secara rohani kabar baik dari Allah tentang kehendaknya atas kita. Kita dibuat kiri ini untuk apa? Kita yang selama ini belum nikah-nikah setelah bercerai, kenapa? Apakah kita lantas menjadi murtad? Atau kita menjadi marah kepada Allah? Berarti iman kita nggak kuat, bos. Iman kita nggak kokoh. Cobalah kita lihat para nabi yang dicoba begitunya. Nabi Muhammad pernah diboikot selama berapa tahun? 3 tahun atau 7 tahun. Sampai ada yang mati kelaparan. Nabi Muhammad diuji lagi. Pertama kali Khadijah istrinya meninggal. Pamannya yang mendukungnya juga meninggal dunia. Belum lagi Nabi Ayub dan para nabi yang lainnya. Semuanya dicoba. Para nabi dicoba, bos. Diuji lah. Kok kita enggak, itu piye, bos? Ya.
Lalu kutipan ketiga yang saya pilih, yang menurut saya menarik adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, syirik tidak hanya menyembah berhala. Syekh Abdul Qadir berkata, syirik tidak hanya menyembah berhala. Loh, Cak, lalu syirik itu yang gimana? Kok tidak selalu menyembah berhala? Ya tentu kalian harus baca kedua buku ini, atau salah satunya. Penjelasannya ada di buku ini. Kalian harus beli buku ini, kalian harus dapatkan buku ini, bos. Supaya kalian paham bahwa syirik itu tidak hanya menyembah berhala. Berarti ada syirik yang lainnya yang diulas oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam buku ini. Supaya kalian paham, bos, supaya kalian tahu. Makanya kalian harus iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, awal-awal baca ya baca bismillahirrahmanirrahim lah, gampangannya gitu, bos. Oke? Jadi syirik tidak hanya menyembah berhala, penjelasannya, uraiannya atau penjabarannya kalian baca sendiri di dalam kitab ini. Kalian harus memiliki kitab ini, kalian harus memiliki buku ini, kalian beli buku ini, bos. Ini sangat recommended sekali, sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya jamin, I guaranteed. Waduh, gua ya. Gak bahasa Madura, I guaranteed barang. Kutipan keempat yang saya pilih, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, dia ini maksudnya Allah menciptakanmu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Mungkin selama ini tuh kita keluar-keluar di medsos. Untuk apa kita ini diciptakan oleh Allah? Kita jabarannya panjang lebar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, Allah menciptakanmu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Penjabarannya gimana, Cak? Penjelasannya gimana, Cak? Kelanjutannya bagaimana, Cak? Kalian baca sendiri di dalam buku ini. Iqra, bos, bacalah. Biar hidup kita itu nggak melulu ngurusi duniawi. Boleh, bos, duniawi itu memang ladang untuk menuju akhirat. Kalau duniawi kita urusi tanpa ilmu, ya cilaka 12, bos. Misal kita bekerja, kita nggak punya ilmunya, untuk apa duit ini? Untuk ngopeni janda, untuk ngopeni wanita lain. Ayo, salah, bos. Nggak sesuai syariat Islam. Oleh karena itu kita butuh ilmu. Untuk mendapatkan ilmu kita butuh guru, butuh membaca, dan lain sebagainya, bos. Oke? Lalu kutipan terakhir, kutipan yang kelima yang saya pilih, Syekh di dalam buku ini ada bab yang berjudul Jangan Mengeluh Agar Bahagiamu Penuh. Jadi di dalam buku ini ada bab yang diberi judul Jangan Mengeluh Agar Bahagiamu Penuh. Di awal-awal bab tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jangan keluhkan kesusahan yang menimpamu kepada siapapun, baik kepada kawan maupun kepada lawan. Jangan salahkan Tuhan atas semua takdirnya bagimu. Ya. Jangan salahkan Tuhan atas semua takdirnya bagimu dan atas ujian yang ditimpakannya kepadamu. Penjelasan lebih lanjutnya kalian baca sendiri di dalam buku ini. Dan perkataan ini sangat menarik, bos. Dan saya pernah mendapat ujian besar, bos. Sedikit curhat ya, nggak curhat sini. Saya cerita aja. Saya pernah mendapat ujian berat, sangat berat, sampai saya jadi ateis, bos. Saya cerita di sini. Jadi teman-teman Facebook saya itu banyak yang menyangka hidup saya itu enak, bos. Setiap hari bisa bikin status Facebook, bisa internetan, saya bikin status nonton film, lalu saya bikin status apalah. Tapi saya tidak pernah, jarang atau sangat jarang sekali status healing, karena saya tidak punya duit buat healing, jalan-jalan, tidak ada.
Banyak yang bilang Cak Umar hidupnya enak. Bos, saya pernah mendapatkan sebuah musibah besar yang menyebabkan saya itu ateis, nggak percaya Tuhan. Allah saya pisu-pisu, bos. Segala macam makian saya utarakan untuk Allah semua. Saya tujukan pada Allah. Tapi untungnya Allah itu ya mungkin masih sayang saya, bos. Jadi saya kembali bertuhan. Dan saya memilih Allah sebagai Tuhan saya, bos. Lalu saya tidak mau hadis. Saya anti hadis, benar. Lalu ada sebuah kejadian yang membuat saya itu sangat mencintai hadis Nabi Muhammad SAW. Saya pernah ateis, saya pernah anti hadis, dan saya pernah menyesatkan banyak orang. Saya pernah bikin teman saya yang semula pakai jilbab, lalu nggak pakai jilbab, meskipun itu pilihan mereka, hak mereka. Gitu, bos. Jadi itu tadi kelima kutipan menarik yang pernah yang saya pilih, yang terbaik menurut saya, yang menarik menurut saya. Tentu isinya ini lebih menarik lagi, bos, dan masih banyak yang dijelaskan atau yang dijabarkan atau yang diulas oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab ini, bos. Jadi kalian harus memiliki buku ini, kalian harus dapatkan buku ini, kalian harus beli buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Kalau tidak ada, coba kalian hubungi penerbitnya. Kalau nggak ada juga, coba kalian cari di online shop. Oke. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penulis, para penerjemah, para penerbit buku di seluruh dunia ini, di seluruh jagat raya ini, dimanapun. Mungkin ada planet lain, ada makhluk hidupnya, beserta krunya, beserta percetakannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga semuanya menjadi ladang amal saleh bagi kalian. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.